Inflamasi itu apa? Belum pernah ada yang tahu inflamasi? Radang, Pak. Oke, radang atau peradangan ya. Bahasa ilmiahnya kita sebut dengan inflamasi. Nah, inflamasi ini dia juga sangat berhubungan dengan proses imunologi. Ya, dari proses sistem imun nanti akan ada hubungannya juga dengan peradangan. Kenapa sih bisa terjadi peradangan? Yaitu karena ada kaitannya dengan sistem kekebalan tubuh dari tubuh kita, ya, entah itu antibodi ataupun apa ya, dia bisa menyebabkan peradangan. Jadi ketika terjadi peradangan, ya mungkin itu proses yang sebenarnya bisa dikatakan normal, ya, karena ada aktivitas sistem imun di sana. Meskipun ada beberapa peradangan itu yang dia sampai akut, mungkin sampai tahap kronis, ya. Nah itu berarti sudah inflamasi atau peradangan yang dalam kasus berat. Nah, jika didefinisikan, inflamasi merupakan proses ya dari sel darah putih untuk melindungi tubuh dari infeksi seperti bakteri, virus, dan juga jamur. Nah, berarti kan dia proses normal, ya, proses normal dari sistem imunitas oleh tubuh kita, ya, yang dilakukan oleh sel darah putih, di mana dia saat bekerja untuk melawan infeksi seperti bakteri, virus, jamur, ya, kemudian akan memicu terjadinya inflamasi. Itu dampaknya, ya. Namun di dalam beberapa penyakit seperti contohnya adalah artritis, ya, peradangan sendi, justru sistem imun kita yang memacu inflamasi, meskipun tidak ada bahan asing masuk tubuh atau yang biasa disebut dengan penyakit autoimun, ya. Jadi karena ada penyakit yang namanya kan autoimun, ya kan, ketika sistem imun itu bekerja melebihi normal, ya, bisa dikatakan demikian, ya, bisa lebih normal, sehingga menyebabkan peradangan itu entah itu terjadi berkepanjangan, ya, entah itu peradangannya menjadi skala yang lebih berat, ya. Contohnya adalah penyakit artritis atau biasanya osteoartritis. Itu merupakan salah satu contoh penyakit peradangan yang diakibatkan oleh sistem imun. Kemudian inflamasi dapat juga berupa cedera eksternal seperti goresan atau benda asing yang masuk tubuh, kemudian efek bahan kimiawi, atau mungkin adanya radiasi. Seperti saat kita misalkan jatuh, ya, kita jatuh, kemudian lutut kita terkena benda tajam atau benda tumpul gitu, ya, kan kadang ada muncul kemerahan. Ya, kadang muncul kemerahan. Nah, itu bisa dikatakan sebagai proses inflamasi. Itu karena ada sistem imun yang bekerja di sana. Nah, hal itu disebut dengan inflamasi akut, ya, karena dia terjadinya cepat, ya, namun dia hilangnya juga akan lebih cepat. Contoh atau pertanda dari inflamasi akut itu sendiri itu adalah muncul kemerahan, kemudian biasanya terasanya agak panas, ya, kadang juga sampai bengkak, ya, kemudian ada rasa sakit atau rasa nyeri di sana, kemudian gangguan fungsi, misalkan tadi saya contohkan lutut, kemudian terjadi gangguan fungsi, ya, jadi mengganggu fungsi gerak, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah bahan-bahan kimiawi asal sel darah putih dilepas ke dalam darah atau jaringan untuk melindungi tubuh dari bahan asing. Nah, hal ini merupakan mekanisme yang normal, ya kan, ketika ada zat asing yang masuk ke dalam tubuh, ya, sel darah putih, di mana hal itu menjadi seperti tentara di dalam tubuh, ya, itu akan melakukan perlindungan pertama, ya kan.
akan melakukan perlindungan. Nah, kemudian bahan-bahan tersebut meningkatkan aliran darah ke daerah cedera yang menimbulkan kemerahan dan panas. Jadi ketika ada sel darah putihnya itu dia langsung menuju ke tempat pusat terjadinya luka, ya, misalkan kena tertusuk pisau misalkan. Nah, langsung sel darah putih itu akan menuju ke sana, ya kan? Akan mengalir ke sana. Otomatis aliran darah yang ada di lokasi yang terkena luka tersebut itu akan meningkat. Ya. Ketika aliran darahnya meningkat, ya otomatis kan dia akan berwarna kemerahan. Ya. Kemudian dia akan terasa panas karena alirannya itu kan akan lebih cepat, ya kan? Kemudian kenapa bisa bengkak? Ya karena terjadi penumpukan aliran darah di sana, terjadi akumulasi. Ketika adanya akumulasi terus penumpukan sel darah putih yang terus mengalir, ya kan? Dia akan muncul bengkak. Kemudian hal ini juga merupakan proses proteksi, ya, meskipun dapat merangsang saraf yang menimbulkan rasa sakit. Ketika sudah terjadi demikian, itu akan merangsang saraf-saraf yang akan memunculkan rasa sakit atau nyeri. Nah, kurang lebihnya mekanisme dari inflamasi seperti itu ya. Sudah ada gambaran tentang inflamasi atau peradangan ini? Sudah ada gambaran? Udah Pak. Iya. Kalau tadi itu kan mekanisme awamnya ya, jadi bahasa sederhananya. Namun ketika diterjemahkan dalam bahasa imunologi kan menjadi seperti ini. Bahan-bahan kimia yang dilepas pada proses inflamasi, ya, contohnya itu adalah histamin, bradikinin, serotonin, leukotrin, dan prostaglandin. Hal tersebut akan mensensitasi reseptor sakit atau dia akan merangsang reseptor yang memunculkan rasa sakit hingga kita dapat merasakan nyeri, ya. Kemudian menimbulkan vasodilatasi pembuluh darah. Vasodilatasi itu kan dia kebalikan dengan vasokonstriksi ya. Vasodilatasi itu dia kan melebarkan pembuluh darah. Kalau vasokonstriksi itu kan dia kan menyempit, memperkecil, menciutkan pembuluh darah. Nah, menimbulkan vasodilatasi pembuluh darah karena aliran darahnya itu kan meningkat, ya, banyak yang akan menuju ke site action atau tempat terjadinya lokasi lukanya itu ya, yang akan muncul inflamasi. Karena aliran darahnya cepat, ya, maka otomatis itu akan pembuluh darah itu akan melebar. Terjadilah itu proses yang namanya vasodilatasi. Hal ini itu dapat menarik fagosit, terutama neutrofil. Selanjutnya, neutrofil itu akan melepas faktor-faktor yang mengerahkan leukosit dan limfosit. Ya. Setelah neutrofil yaitu sampai ke site actionnya atau lokasi terjadinya luka, ya, kemudian dia akan melepaskan yang namanya leukosit dan limfosit. Kemudian ada lagi sitokin, ya, yang diproduksi oleh makrofag dan sel-sel lain dari imunitas non-spesifik. Ya, imunitas non-spesifik kembali kita review sedikit, itu kan akan muncul otomatis, ya, ketika kita terjadi luka atau mungkin kita ada infeksi, kita kemasukan bakteri, virus ataupun jamur, imunitas non-spesifik akan langsung bekerja secara otomatis, ya. Kemudian dia akan merangsang terjadinya imunitas spesifik, tapi imunitas spesifik itu akan muncul dalam jangka waktu yang sedikit lebih lama, ya. Karena hal ini biasanya terjadinya spontan, ya, maka imunitas non spesifik dulu yang berperan, ya. Imunitas non spesifik berperan dalam respon inflamasi. Nah, sitokin di sini yang berperan adalah TNF, kemudian interleukin 1 dan juga MGB1. Oke, gejala inflamasi tadi sudah kita bahaskan ya. Dia ada kemerahan di kulit,
yang disebabkan karena adanya peningkatan sirkulasi darah. Darah berwarna merah ya otomatis dia akan berwarna sedikit kemerahan. Kemudian panas karena akan terjadi peningkatan suhu tubuh hanya di sekitar tempat infeksi, dan dapat juga muncul demam sistemik ketika respon inflamasi atau respon imunitas yang diberikan oleh tubuh itu sedikit berlebihan. Kadang kan kita habis misalkan ya kita habis jatuh naik motor ya, kemudian kita kan sakit, merasakan luka-luka ya, itu kadang kan ada yang bisa sampai terjadi demam sistemik atau seluruh tubuhnya jadi ikut demam. Ada yang seperti itu, ada yang hanya merasakan panasnya itu hanya di lokasi terjadinya luka, dan berikutnya dapat terjadi bengkak karena di jaringan yang terkena. Kemudian dapat juga peningkatan produksi mukus yang dapat menimbulkan gejala seperti hidung berair atau batuk yang produktif. Itu bisa juga kalau misalkan terjadi infeksi di saluran pernafasan. Kemudian dapat muncul sakit ya. Sakit itu dapat muncul setempat seperti bagian sendi, kemudian tenggorokan atau seluruh tubuh juga bisa, seperti badan menjadi pegel dan juga linu. Kemudian dapat juga terjadi disfungsi organ pada jaringan yang terlibat. Nah, kemudian tadi sudah sempat saya singgung tentang inflamasi akut dan kronis. Ya. Inflamasi akut biasanya dia terjadinya cepat, ya, terjadi cepat dan dapat menjadi atau dapat meningkat skalanya menjadi lebih berat. Gejala-gejalanya biasanya hanya muncul dalam hitungan hari, juga paling lama itu sampai hitungan minggu. Kalau sudah sampai bulan ataupun tahun, kita sebut dengan inflamasi kronis. Ya, bedanya itu ya antara inflamasi akut dan inflamasi kronis. Nah, kemudian inflamasi kronis ini dia dapat menimbulkan dia dapat ditimbulkan ya dari yang pertama itu karena tubuh tidak dapat menyingkirkan inflamasi akut atau tidak dapat menyembuhkan inflamasi akut, sehingga inflamasi akut itu dia akan berlanjut pada proses berikutnya menjadi inflamasi kronis. Yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya respon autoimun ya. Orang-orang dengan penyakit autoimun ya, atau sistem imunitasnya yang melebihi dari normal itu kan menganggap jaringan sendiri atau sel-sel tubuh yang normal ya itu dikatakan sebagai patogen karena tidak dapat membedakan mana sel yang normal dan juga mana yang patogen, ya kan? Maka terjadilah self antigen. Self antigen itu dia melawan sel yang ada di dalam tubuh atau sel normal yang ada di dalam tubuh. Ya, dirusak semuanya, maka terjadilah inflamasi kronis. Kemudian yang ketiga, iritan kronis dengan intensitas rendah yang menetap. Jadi misalkan terjadi iritasi atau mungkin infeksi setempat, dia sebenarnya bukan skala, tidak termasuk dalam skala yang berat, akan tetapi ya, dia lama, hampir sama dengan yang nomor 1 ya. Jadi terjadi inflamasi akut akan tetapi tidak bisa disingkirkan atau tidak bisa disembuhkan. Ya, jadi terjadi sedikit inflamasi akan tetapi dalam jangka waktu yang lama, itu bisa disebut dengan inflamasi kronis. Tentang sampai di sini inflamasi akut dan kronis ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, Pak. Belum, Pak. Oke. Nah, kemudian penyakit inflamasi. Contoh penyakit yang ditimbulkan karena inflamasi ya bisa karena alergi,
kemudian karena autoimun tadi, kemudian karena kanker, ya, kemudian penolakan transplant. Ini biasanya terjadi pada orang-orang yang melakukan transplantasi, misalkan transplantasi jantung atau organ-organ lain, ya. Kemudian tubuh itu menolak transplantasi tersebut, ya. Nah, itu juga menimbulkan inflamasi. Kemudian prostatitis kronis, kemudian ada glomerulonefritis, ini biasanya terjadi pada infeksi ginjal, ya. Infeksi ginjal. Kemudian yang ketujuh ada aterosklerosis. Hal ini kemudian dapat memicu terjadinya penyakit jantung, ya. Kemudian miopati. Miopati itu terjadi pada bagian otot, ya, sehingga dapat menimbulkan otot itu tidak dapat berfungsi dengan baik. Ya, kemudian penyebab dari inflamasi. Penyebab inflamasi itu dapat disebabkan oleh yang pertama karena adanya luka fisik. Ya, luka fisik seperti yang tadi saya contohkan, jatuh, ya, kemudian habis kena benda tajam, ya, kemudian luka bakar itu juga termasuk luka bakar, kemudian radiasi, dan frostbite. Frostbite itu ketika terjadi ketika tubuh kita sedang berada di dalam suhu yang sangat dingin, ya. Kemudian, nah ini biasanya terjadi juga miopati, ya. Otot-otot itu kan tidak dapat berfungsi dengan baik, ya, karena terjadi pembekuan. Nah, ini juga dapat memicu terjadinya inflamasi. Kemudian yang kedua, inflamasi dapat disebabkan oleh faktor biologis, ya. Misalkan ada infeksi, ya, infeksi dari patogen, entah itu bakteri, virus, jamur, ya. Kemudian respon imun terhadap hipersensitivitas. Misalkan kita memiliki tingkat sensitivitas yang lebih tinggi terhadap obat A, misalkan obat antibiotik golongan sulfa, ya. Kita hipersensitif, tubuh kita hipersensitif, sehingga hal itu dapat memicu terjadinya inflamasi. Jadi respon imun yang dimunculkan oleh tubuh, ya, salah satunya adalah inflamasi. Kemudian stres nih juga termasuk di dalam dapat memunculkan inflamasi juga. Karena kenapa? Karena fungsi tubuh pasti akan tidak dapat berfungsi secara normal. Kemudian yang ketiga, inflamasi yang disebabkan oleh faktor kimiawi, ya. Terjadi iritan. Jadi misalkan kita terpapar zat-zat kimiawi, ya, yang dia dapat menimbulkan iritasi atau dia mungkin dapat bersifat toksik, ya. Kemudian alkohol ini juga dapat memicu terjadinya inflamasi di dalam tubuh. Biasanya alkohol itu terjadi inflamasinya sistemik, ya. Kemudian psikis itu juga dapat memunculkan rasa malu, kegirangan atau rasa yang terlalu bahagia. Hal ini ada beberapa peneliti yang mengatakan dapat menyebabkan terjadinya inflamasi, meskipun mekanisme yang dikatakan atau disebutkan itu masih kurang jelas, ya, bisa dikatakan demikian. Oke, ini ada perbedaan dari inflamasi akut dan kronis. Kalau tadi kan kita sudah jelaskan tentang lamanya, ya, durasinya atau onsetnya. Kalau akut itu biasanya cepat dan sebentar, kalau kronis itu biasanya terjadinya lama. Kan hanya demikian. Namun ada perbedaan-perbedaan lain yang dapat digunakan untuk membedakan mana inflamasi akut dan juga mana inflamasi kronis, ya. Oke, kemudian sel-sel yang dia dapat menyebabkan inflamasi, ya, itu ada 3. Yang pertama ada sel endotel, kemudian ada molekul adesi yang menyebabkan migrasi leukosit, ya, perpindahan leukosit. Kemudian ada ekstra
hiperfasasi leukosit atau yang menyebabkan peningkatan jumlah dari leukosit. Nah, ada yang perlu kita ketahui tentang sel yang dapat memicu terjadinya inflamasi. Sel-sel sistem imun non-spesifik, ya, contohnya adalah neutrofil, kemudian sel mas, basofil, eosinofil, kemudian makrofag. Ya. Hal ini sel-sel ini ya dapat melindungi kita dari infeksi patogen karena sel-sel ini merupakan sel yang berperan pada proses imunitas non spesifik. Ketika tubuh kita terpapar infeksi patogen, zat asing, ya, sel-sel ini yang akan langsung berperan. Berbeda dengan sel B ataupun sel T yang berperan pada imunitas spesifik, sel-sel ini dia akan langsung berperan ketika tubuh kita terdapat infeksi. Nah, akan tetapi sel-sel ini juga yang nantinya dapat memunculkan terjadinya inflamasi. Ya. Sel-sel ini diproduksi dan disimpan sebagai persediaan untuk sementara di dalam sumsum tulang. Di mana sumsum tulang itu kan kemarin sudah sempat disinggung kalau dia itu merupakan sel induk atau sel punca yang mana dia dapat memproduksi semua sel atau bahkan miliaran sel itu ada di sana, produksi di sana, ya kan? Kemudian sel-sel ini masa hidupnya itu tidak lama, biasanya dia diproduksi atau ditingkatkan produksinya pada saat diperlukan saja. Ya. Jadi ketika tubuh terkena infeksi atau mungkin terkena luka fisik, ya, barulah sel-sel ini diproduksi oleh sumsum tulang di dalam sumsum tulang dalam jumlah yang sedikit lebih dilebihkan. Kemudian neutrofil merupakan sel utama pada inflamasi dini. Dia bermigrasi ke jaringan dan puncaknya terjadi pada 6 jam pertama pasca infeksi. Dan untuk memenuhi hal tersebut diperlukan peningkatan produksi neutrofil di dalam sumsum tulang. Biasanya orang dewasa normal memproduksi lebih dari 10% neutrofil per hari. Tetapi bentar ya. Bentar. Persen per hari. Ya. Oke, ini kita lewati saja. Kemudian mediator inflamasi atau yang dapat berfungsi sebagai media inflamasi itu ada 4. Yang pertama produk dari sel mas, kemudian anafilatoxin berkomplement, dan mediator aktivasi dan juga sitokin. Ini kemarin sudah sempat kita bahas 2 minggu yang lalu ya, sitokin ya. Oke, perjalanan infeksi ini dapat dibaca sendiri. Oke, kemudian ada inflamasi lokal atau setempat. Ya, inflamasi setempat ini tadi seperti reaksi yang muncul kemerahan, ya, rasa nyeri, dan panas itu kan diistilahkan menjadi tumor, kemudian rubor, kalor, dan juga dolor. Ya, tumor itu dia terjadi pembengkakan, ya, dan rubor itu menjadi kemerahan, kalor itu dia menjadi panas, ya, dolor itu karena dia menjadi nyeri. Ini yang menjadi istilah-istilah pada proses inflamasi. Oke. Respon inflamasi itu merupakan sistem imun non spesifik yang menangani infeksi dan juga kerusakan jaringan. Ya, biasanya ini terjadi karena akumulasi leukosit, protein plasma, dan juga cairan asal vaskuler di tempat terjadinya infeksi atau cedera.
Nah, respon inflamasi ini biasanya diakhiri ya, diakhiri saat dia infeksinya itu sudah selesai ya. Jadi respon untuk memunculkan inflamasi biasanya diselesaikan ketika infeksinya itu sudah selesai, sehingga hal ini sudah tidak diperlukan lagi. Hal ini dilakukan dengan mengurangi produksi dari neutrofil. Ya, kalau tadi kan neutrofil diproduksi ketika terjadi infeksi, neutrofil produksinya meningkat sampai 10%. Ya. Namun ketika infeksi itu sudah berhenti, ya, neutrofil itu produksinya di stop. Ya. Setelah di stop, kemudian neutrofil yang sudah diproduksi dan sudah bekerja untuk sebagai sistem imun, ya, dia sudah menjalankan tugasnya, ya, dia akan melalui proses yang namanya apoptosis atau kematian sel. Ya, setelah dia tugasnya selesai, maka neutrofil itu akan mati. Nah, kalau kita lihat dari pandangan mata, misalkan kita luka fisik seperti itu ya, biasanya kan tuh ketika ada luka topik, misalkan keluar darah, nanah, seperti itu ya. Nah, hal itu keluar bersamaan dengan nanah tersebut. Ya. Karena itu merupakan sel-sel yang sudah mati ya, yang sudah mati, dia sudah bekerja untuk sebagai fungsinya imunitas non spesifik, kemudian dia akan dikeluarkan dari tubuh. Nah, kemudian inflamasi ini akan dapat mengakibatkan restorasi jaringan, kemudian fibrosis atau peradangan, kemudian peradangan pada pendarahan, kemudian pembentukan abses itu nanah tadi yang saya katakan ya. Jadi setelah inflamasi selesai, itu akan pembentukan abses atau nanah. Kemudian inflamasi kronis. Nah, ketika inflamasi akut tidak berhenti, dia akan berlanjut pada inflamasi kronis. Oke. Tentang inflamasi sudah selesai, sama di sini yang bertanyakan dulu. Pak, saya Fatia Agustiana izin bertanya. Ya, silahkan. Jadi kan saya 3 minggu yang lalu udah pernah terkena kelenjar getah bening. Iya. Itu katanya Pak Mantri, Pak. Kemudian saya disuruh rujuk ke puskesmas. Nah, Ya. di puskesmas saya diberikan obat, ada prednison sebagai radangnya, buat obat radangnya. Kemudian ada vitamin C yang 50 mg itu buat vitaminnya. Kemudian ada amoxicillin trihidrat itu buat antibiotiknya. Nah, tetapi ini yang saya tanyakan, Pak, kok dokter mengatakan Pak Mantri bilangnya itu sebuah getah bening, kelenjar getah bening, tetapi saya ada di puskesmas itu mengatakan bahwa itu tidak bisa diidentifikasi seperti itu. Padahal setahu saya kalau kelenjar getah bening itu kan termasuk inflamasi, tapi itu lebih ke gejala kankernya menurut saya itu, Pak. Kalau kelenjar getah bening, ya, respon kelenjar getah bening itu biasanya muncul ketika ada infeksi. Biasanya kan seperti itu. Kalau seringnya itu adalah infeksi dari virus, kalau menurut saya ya. Biasanya karena virus, ketika tubuh kita terpapar virus, maka produksi atau kelenjar getah bening itu biasanya kan bengkak, ya kan? Biasanya di arah leher, ya, atau apa nanti biasanya dia saya itu di bagian pipi kanan, pipi dalam. Ya. Oh, dalam pipi. Ya, kalau saya juga kadang di bagian leher samping itu. Jadi kalau misalkan mau sakit atau apa tuh biasanya kerasa di sini sudah bengkak, kalau dipegang itu kerasa grenjel gitu ya istilahnya. Kemudian kalau misalkan dapat prednison, vitamin C sama amoxicillin ya. Okay, Pak. Di puskesmas ya. Berarti kalau dugaan saya, puskesmas itu mengidentifikasi kalau misalkan itu ada infeksi bakteri, karena ada antibiotik kan, amoxicillin kan. Iya, Pak. Jadi kelenjar getah bening itu terjadi karena adanya infeksi. Cuma kan infeksi itu kan kita harus ada proses lanjutan, misalkan cek lab ya. Jadi infeksi apa kan kita nggak tahu. Cuma kalau di puskesmas biasanya infeksi itu pertolongan pertamanya atau algoritma awal yang diberikan itu adalah amoxicillin biasanya ya. Jadi biasanya karena
bakteri adalah amoxicillin. Kemudian prednison. Prednison itu kan dia termasuk kortikosteroid kan ya. Kortikosteroid. Nah, kelenjar getah bening itu kan juga salah satu bisa disebut inflamasi ya. Dia merupakan respon imun benernya, ya kan? Dia merupakan respon imun sehingga terjadi pembengkakan di sana. Nah, prednison itu salah satu fungsinya selain tadi kamu kan sudah bilang terjadinya peradangan atau mengurangi terjadinya peradangan, ya kan? Nah, kortikosteroid itu dia juga berfungsi sebagai imunosupresan atau menekan sistem imun. Ya, jadi tadi kan kita sudah dipelajari di materi ini ya, inflamasi karena adanya sistem imun, ya kan? Disebabkan karena sistem imun normal. Nah, prednison itu salah satu fungsinya adalah imunosupresan, menekan sistem imun. Jadi biar sistem imunnya itu tidak terlalu meningkat sehingga dapat mengurangi terjadinya inflamasi. Jadi, seperti itu. Kalau vitamin C itu mungkin karena berarti kan tubuh kita itu sedang terpapar patogen, ya, ada infeksi entah itu dari bakteri atau virus, kan kita belum tahu karena belum ada cek lanjutan atau cek lab lanjutan. Nah, vitamin C itu kan digunakan untuk daya tahan aja, untuk mempertahankan antibodi saja. Kalau menurut saya seperti itu. Mungkin nanti yang masih mau ditanyakan lagi. Tidak, Pak. Terima kasih. Diagnosa dari dokter apa? Diagnosanya itu bilang begini. Kalau seandainya itu yang benjolan di dalam pipinya itu tidak kempes, mungkin kami bisa tuh mendeteksi bahwa itu adalah suatu penyakit yang namanya kelenjar getah bening. Tetapi karena pada saat dipegang terus di pencet-pencet gitu sama Pak dokternya itu udah agak mengempes, awalnya kan sebesar biji salak, kemudian tinggal itu kecil kayak kelereng itu Pak. Kelereng. Iya, sampai sekarang sudah saya konsumsi sampai habis, amoxicillinnya dan prednison serta vitamin C-nya masih ada Pak benjolannya. Kalau saran saya sih dicek lagi ke dokter. Itu kan di dalam mulut ya berarti ya? Enggak, di dalam pipi. Iya, maksudnya dalam pipi kan ya. Bisa kontrol ke dokter, mungkin spesialis THT, dia mungkin kan lebih mengetahui karena dalam mungkin ada infeksi melalui mulut dan mungkin ya menurut saya mungkin ada di dalam mulut atau mungkin itu melalui saluran pernapasan juga bisa. Jadi saran saya sih coba ke dokter spesialis yang lain. Jadi diagnosa dokter itu kan belum tentu 100% benar, ya kan? Tapi ketika kita menambah sudut pandang dari beberapa dokter, pasti akan meningkatkan akurasi tentang diagnosa tersebut. Kan seperti itu, ya kan? Pak. Baiknya ke dokter spesialis yang lain, nanti dia mengidentifikasinya ini sebagai penyakit apa. Itu sih. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Belum, Pak. Lainnya mungkin? Belum ada, Pak. Ada yang punya cerita apa juga mungkin yang bisa di-share kasuistis. Jadi kan kita belajarnya kan realita. Jadi contohnya nggak cuma dari teori-teori aja seperti ini ya, tapi juga kasuistis seperti tadi. Mungkin ada pengalaman apa yang bisa diceritakan, nanti bisa kita sambungkan dengan materi-materi yang sudah kita pelajari. Tidak yang ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, nanti tolong saya diingetin share kisi-kisi materinya ya. Nanti saya share. Dan juga karena ini pertemuan terakhir, terima kasih untuk 1 semester ini ya. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Oke, terima kasih.